Halo teman-teman, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas tentang pokok-pokok permasalahan pendidikan di Indonesia. Sebelum ke materi, alangkah lebih baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Denia Eugenia dengan NIM 231203003. Selanjutnya, Anggit Sanidra dengan NIM 231203016. Kemudian, Umi Kalsum Mawadah dengan NIM 231203017. Selanjutnya, Mastaria Borubarus dengan NIM 231203019. Dan yang terakhir, Laila Nurfadila dengan NIM 231203023. Di sini kami memiliki 3 submateri. Yang pertama, masalah pendidikan dalam lingkup makro. Yang kedua, masalah pendidikan dalam lingkup mikro. Dan yang terakhir, solusi permasalahan pendidikan di Indonesia. Pokok permasalahan pendidikan di Indonesia. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, salah satu tujuan pendidikan Indonesia yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Dalam mewujudkan tujuan pendidikan tersebut, tidak terlepas dari yang namanya permasalahan. Karena banyaknya permasalahan dalam pendidikan, maka akan mengakibatkan terganggunya upaya dalam memaksimalkan pendidikan. Adapun permasalahan pokok pendidikan di Indonesia dibagi menjadi 2 jenis, yaitu masalah pendidikan dalam ruang lingkup makro, dan yang kedua, masalah pendidikan dalam ruang lingkup mikro. Yang pertama yaitu definisi masalah makro. Masalah makro adalah masalah-masalah pendidikan yang secara global atau universal dirasakan oleh hampir semua institusi pendidikan dalam proses pembelajarannya. Masalah pada tataran makro berhubungan dengan kondisi masyarakat dan lingkungan yang secara makro mempengaruhi proses pembelajaran. Misalnya, perkembangan media hiburan seperti PlayStation sampai ke pelosok desa yang sulit dikendalikan dan mempengaruhi para siswa. Yang kedua yaitu definisi masalah mikro. Masalah pada tataran mikro adalah masalah yang dialami guru secara langsung pada saat melaksanakan proses pembelajaran. Jadi, wujudnya lebih konkret dan dapat ditemukan dalam rutinitas keseharian pendidikan atau pembelajaran. Selanjutnya kita akan membahas tentang masalah pendidikan dalam lingkup makro. A. Kurikulum yang membingungkan dan terlalu kompleks. Menurut Nasution, mengubah kurikulum dapat juga diartikan dengan turut mengubah manusia, yaitu pendidik, penyelenggara pendidikan, dan semua yang terlibat dalam pendidikan. Itu sebabnya, perubahan kurikulum tersebut sering dianggap sebagai perubahan sosial atau social change. Nasution, 2009, halaman 252. Selain perubahan kurikulum yang ditetapkan di Indonesia juga terbilang cukup kompleks. Hal ini berdampak bagi pendidik dan peserta didik. Peserta didik akan terbebani dengan sejumlah materi yang harus dia kuasai. Pendidik juga akan terkena dampaknya. Pendidik akan terbebani dengan tugas yang banyak untuk mempelajari materi-materi dan tugasnya yang untuk mengajari murid dan materi yang banyak. Berikut ini adalah contohnya. B. Pendidikan yang kurang merata. Permasalahan pemerataan dapat terjadi karena kurang terorganisirnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, bahkan sehingga daerah terpencil sekalipun. Hal ini menyebabkan terputusnya komunikasi antara pemerintah pusat dengan daerah. Selain itu, masalah pemerintahan pendidikan juga terjadi karena kurang berdayanya suatu lembaga pendidikan untuk melakukan proses pendidikan. Hal ini bisa saja terjadi jika kontrol pendidikan yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah tidak terjangkau daerah-daerah terpencil. Berikut adalah contohnya. C. Masalah penetapan guru pada beberapa kasus pendidikan di Indonesia. Masalah penetapan guru ini masih kerap terjadi, terutama penetapan guru bidang studi yang tidak sesuai dengan penetapannya atau keahliannya. Hal ini dapat menyebabkan guru tidak dapat optimal dalam mengajar. Menurut Zakaria, Ketidaklayakan mengajar guru dapat disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya yaitu
ketidaksesuaian antara bidang studi yang diajarkan dengan latar belakang pendidikan guru tersebut oleh Zakaria tahun 2014. Berikut adalah contoh. D. Rendahnya kualitas guru. Nyatanya masih banyak guru yang memandang pekerjaannya adalah suatu hal yang mudah dan hanya melakukan pekerjaannya sekedar untuk mendapat penghasilan. Dikatakan oleh Suparno bahwa pendidikan di Indonesia saat ini membutuhkan guru yang melakukan tugasnya sebagai panggilan, bukan sekedar tuntutan pekerjaan. Suparno 2004. Sebagai seorang pendidik atau guru harus bisa menjalankan kewajibannya. Sebagaimana mestinya, guru memiliki kewajiban untuk mendidik, mengajar, membimbing, melatih, dan menilai anak didiknya. Berikut adalah contohnya. Iya, pada akhirnya guru-guru kita memang masuk dalam daftar, saya mohon maaf ya, tapi memang datanya ada. Guru di Indonesia adalah salah satu guru yang paling rendah kualitasnya di dunia. Dan itu juga yang berkontribusi terhadap rendahnya prestasi di Indonesia. Pak Helmi, jadi ada cerita yang unik nih di Indonesia itu. Jadi akademisi di Indonesia itu jumlahnya sedikit sekali. Jumlah akademisi di Indonesia itu 143 berbanding 1 juta populasi. Itu sepersepuluhnya di India. India itu 1.400 orang akademisi, doktor ya, dokter per 1 juta populasi. Kita cuma 143, dan dari 143 itu 80%-nya hanya mengurusi masalah agama, mengurusi masalah politik, ekonomi, dan hukum. Jadi doktor kita tuh gelarnya yang gede-gede cuma 3 itu doang. Sisanya yang 20% baru pendidikan, sains, budaya, sejarah, semuanya itu 20%. Nah, dari yang segitu itu, ternyata yang benar-benar mendidik, yang benar-benar bisa mengajar, bisa mendidik itu jauh lebih sedikit lagi gitu. Jadi akademisi di Indonesia itu sangat-sangat langka, dan akademisi yang mengajar sangat langka, dan dari akademisi yang mengajar yang sangat langka itu, akademisi yang mengajar dengan seni sangat-sangat langka. E. Mutu dan relevansi pendidikan. Kemampuan seorang guru untuk menciptakan untuk pembelajaran baru atau menunjukkan kreasi baru akan membedakan dirinya dengan guru lain. Saprono 2017. Itulah sebabnya seorang tenaga pengajar harus mengedepankan kreativitas agar mendapatkan mutu yang baik dan berpengaruh positif terhadap rangkaian pembelajaran. Hal ini akan berpengaruh juga terhadap kecepatan daya tangkap suatu ilmu yang dicerna oleh peserta didik selama proses pembelajaran. Berikut contohnya. F. Biaya pendidikan yang mahal. Perlu diketahui bahwa biaya pendidikan yang mahal akan membuat ketidakmerataannya pendidikan di Indonesia dan akan berdampak tidak baik terhadap berbagai aspek di kehidupan. Menurut Idris, permasalahan pendidikan ini akan berdampak terhadap segala aspek di kehidupan, akan merajalelanya pengangguran, marak kriminalitas, kemiskinan yang semakin meningkat, dan sebagainya. Idris 2010. Berikut contohnya. E. Efisiensi dan efektivitas pendidikan. Pada saat sekarang ini, pelaksanaan pendidikan di Indonesia jauh dari efisien, di mana pemanfaatan segala sumber daya yang ada tidak menghasilkan lulusan yang diharapkan. Jika rencana belajar yang telah dibuat oleh dosen dan guru tidak terlaksana dengan sempurna, maka pelaksanaan pendidikan tersebut tidak efektif. Ketidakefektifan pelaksanaan pendidikan tidak akan mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas. Keadaan ini akan menghasilkan masalah lain seperti pengangguran. Berikut contohnya. 2. Masalah pendidikan dalam lingkup mikro. A. Metode pembelajaran yang monoton. Metode pembelajaran yang monoton ini berarti tidak ada perubahan dan inovasi. Dengan kata lain, metode ini dilakukan begitu saja, tidak ada perbedaan saat menyampaikan materi. Padahal, metode pembelajaran yang digunakan sangatlah berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Pasalnya, proses pembelajaran adalah kegiatan yang bernilai edukatif, di mana terjadi interaksi antara siswa dan guru. Interaksi dalam proses kegiatan pembelajaran bernilai edukatif, dikarenakan siswa diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tentunya, yang telah disusun sebelumnya. Tujuan tersebut mengharapkan siswa dapat memahami dan mengerti materi yang disampaikan. Kartini 2015. Berikut contohnya. B. Sarana dan prasarana yang kurang memadai. Menurut Yustikia,
Sarana dan prasarana memiliki hubungan penting dengan pembelajaran. Proses pembelajaran yang tidak menggunakan sarana dan prasarana yang baik akan berdampak kurang baik untuk proses belajar. Proses belajar dinilai akan kurang bermakna. Yustikia 2019. Berikut contohnya. C. Rendahnya prestasi siswa. Menurut Putri dan Neviarni, berprestasi adalah sebuah puncak dari proses belajar yang membuktikan keberhasilan belajar siswa. Putri dan Neviarni 2013. Namun, sayangnya, prestasi siswa yang rendah masih menjadi tantangan besar untuk mewujudkan harapan pendidikan Indonesia. Banyak sekali faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas prestasi siswa. Secara umum, terdapat dua faktor yang menyebabkan rendahnya prestasi siswa, yaitu faktor psikologis dan faktor jasmani. Berikut contohnya. Solusi permasalahan pendidikan di Indonesia. Yang pertama, melakukan pemerataan pendidikan. Menurut Kurniawan, secara tradisional, solusi yang dapat dilakukan yakni seperti 1. Pembangunan gedung atau ruang belajar untuk siswa di setiap daerah. 2. Melakukan gotong royong antar warga untuk merawat dan menjaga fasilitas sekolah yang diberikan. 3. Mengirimkan guru-guru profesional ke daerah-daerah yang terpencil atau kurang terperhatikan. 4. Adanya program untuk pendekatan kepada warga atau melakukan edukasi tentang pentingnya pendidikan atau mendatangi rumah-rumah warga. Yang kelima, adanya universitas terbuka seperti saat ini sudah banyak diterapkan berbagai daerah. Kurniawan 2016. 2. Meningkatkan mutu pendidikan menurut Aziz. Pendidikan yang bermutu yaitu pendidikan yang dapat memenuhi harapan, kebutuhan, dan keinginan sesuai harapan masyarakat. Aziz tahun 2017. Peningkatan mutu pendidikan dapat dilakukan dengan 1. Menetapkan kurikulum sesuai dengan yang dibutuhkan, sesuai yang dikondisikan siswa, masyarakat, dan negara. Yang kedua, memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana. Yang ketiga, mengadakan kegiatan-kegiatan sederhana seperti kursus, program, literasi, menjalin hubungan dengan wali murid, dan lain sebagainya. 3. Biaya pendidikan. Perlu adanya perhatian pemerintah dalam menyalurkan dana kepada masyarakat kurang mampu untuk bersekolah. Selain pemerintah, masyarakat juga melakukan gotong royong dalam rangka pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi mereka yang membutuhkan. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.